Halo semua, selamat datang di Pokema Podcast Kece 5 bareng aku Aurelia Agifia Dasya dari angkatan 526, OSIS angkatan baru loh, dan ada partner aku nih. Dan aku Deluvi dari angkatan 526. Kita OSIS angkatan baru nih. Kita siap membagikan hal-hal yang seru. Oh iya, kali ini kita bakal obrolin hal yang penting banget, yaitu bullying. Nah, karena bullying itu obrolan yang penting banget, jadi mungkin kita akan detail lebih dalam ya, Del. Iya. Nah, di episode ini kita gak cuman ngobrol berdua aja, kita juga kedatangan tamu spesial yang bakal ngasih perspektif baru tentang topik ini. Nah, di sini udah ada perkenalan dulu dong. Siapa nih bintang tamu yang paling kita tunggu-tunggu yang bakal bahas soal bullying yang lebih dalam lagi? Silahkan dari Ayu dulu. Halo semuanya, nama aku Fitri Ayu Ramadhani. Aku berasal dari kelas 8 dan sama kayak OSIS lainnya, aku dari angkatan 526 juga. Halo, nama Ibu Ananda Nabila. Ibu guru BK di salah satu SMP dan Ibu adalah lulusan psikologi. Oke, untuk obrolan kali ini jangan dibawa tegang karena kita bakal ngobrolinnya enjoy, santai, dan happy. Dan boleh nanti kasih pengalaman tentang bullying. Rel, kenapa sih menurut kamu bullying itu masih sering banget kejadian, bahkan di sekolah? Karena mungkin mereka itu nggak nyadar kalau yang mereka lakuin itu adalah tindakan bullying. Dan biasanya lingkungan mereka juga nggak berani ngasih batasan. Makanya kita harus memulai sadar kalau sekecil apapun tindakan yang nyakitin itu bisa jadi awal dari bullying. Setuju banget Del, makanya kita harus obrol ini lebih dalam. Oke, aku mau langsung nanya aja karena aku udah penasaran banget tentang bullying. Karena bullying itu udah bener-bener halnya yang terjadi di lingkungan sekolah. Pasti di lingkungan sekolah kalian juga mungkin ada hal bullying. Jadi kita tuntas bahas, oke? Jadi nih, menurut Ibu ya, kenapa sih bullying itu masih sering terjadi walaupun kita sudah sering banget dengar kampanye anti-bullying? Oke, kalau menurut Ibu, kenapa bullying itu sering terjadi? Karena satu, ada dari tingkat sosial nih. Tingkat sosial kita kan beda-beda ya. Yeah. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, ada yang medium juga. Nah, dari situ sebenarnya bisa jadi muncul bullying. Coba ada yang tahu nggak kenapa? Mungkin karena tindakan jahil. Oh, tindakan jahil. Oke, kalau misalnya dari sosial itu biasanya karena kita merasa punya power. Ya. Nah, dari power itu kita malah jadi menindas yang lebih lemah dan yang lebih lemah. Oke. Nah, selain itu kita juga kan ada yang namanya peer pressure. Tahu peer pressure nggak? Iya, tahu. Dari teman-teman sebaya. Nah, biasanya kan kita tuh berteman tuh nggak cuma satu atau dua orang. Iya, tahu. Kadang ada dari yang lain dan yang lain pun bisa jadi mempengaruhi kita. Sebenarnya kita nggak ada niatan untuk ngebully nih, tapi karena misalnya teman kita, aku nggak suka deh sama orang itu. Jadi kan teman-temannya pun jadi nggak suka nih, ya, bisa jadi kayak gitu kan. Nah, bisa jadi juga kayak gitu. Nah, Baik, Bu. mungkin Delu penasaran juga kali ya. Bu, ada nggak sih kasus di mana pelaku bullying sebelumnya nggak sadar kalau tindakan itu termasuk menyakiti orang lain? Ada banget. Kadang kita menganggap sebuah bercandaan, ya kan? Misalnya, menurut kita itu bercanda kok, tapi kalau misalnya terus diulang itu kan bisa jadi bullying. Sebelumnya kita bahas dulu nih, tahu nggak sih yang namanya bullying itu apa? Iya, tahu dong. Tahu. Oke, apa coba? Tindakan. Boleh Ayu mau jawab? Tindakan yang menurut orang itu gak enak, bisa jadi seperti itu, kayak dan gak bagus buat diri teman-teman dan lain-lain. Jadi bullying itu sebenarnya tindakan agresi yang dilakukan berulang kali, secara fisik, secara verbal, cyber ataupun sosial. Iya. Nah, rata-rata di sekolah kita itu selalu ada yang verbal.
Kalau fisik udah jarang ya di kita, udah jarang banget ada yang berantem atau yang gimana. Tapi yang sering itu dilakukan secara tidak sengaja itu ada verbal dan sosial. Verbal dan sosial itu kadang kita merasa itu bukan suatu bullying kok, itu cuma bercandaan kok. Yang paling sering adalah ketika kita ngomong apa coba? Mengejek nama orang tua. Nah, betul banget. Itu sering banget ya kan di kelas atau apalagi di sekolah atau apalagi kalau misalnya kita udah merasa dekat nih sama orang-orang teman-teman, kita secara tidak sengaja itu sudah membuli gitu. Mungkin dari Aurel mau bertanya lagi? Sebenarnya banyak banget pertanyaan yang bikin aku jadi penasaran apa itu bullying. Tapi aku bakal tanya nih, kalau dari sisi korban, apa sih tanda-tanda yang biasanya ibu lihat yang menunjukkan kayak seseorang tuh jadi korban bullying tapi nggak berani cerita? Oh, biasanya kalau misalnya yang ibu, karena ibu kerja di sekolahan juga ya, sering banget ada anak-anak yang menjadi korban bullying tapi mereka itu jadi diem. Karena mungkin satu, dia takut dijauhin sama teman-temannya. Karena dia merasa kalau misalnya aku cerita sama orang, aku bakal dijauhin. Iya, atau enggak orang itu bakal nindas dia kan? Iya, betul. Yang kedua, mungkin ada ketidakpercayaan kepada ibu guru atau kepada pihak-pihak yang lain. Padahal kalau misalnya orang korban itu cerita sama ibu atau misalnya cerita sama pihak-pihak berwenang juga, bisa jadi mereka jadi ditindak kan, nggak jadi didiemin juga. Cuma ada kadang yang si korban ini tuh takut atau misalnya jadi malu gitu untuk cerita sama orang-orang terdekat atau misalnya orang tua pun kadang nggak jadi diceritain kan. Tapi yang paling kelihatan itu mereka jadi berubah sama dirinya. Apakah dia jadi introvert, jadi pendiam, terus nilai akademisnya jadi turun, jadi motivasi belajarnya jadi rendah, dan mereka juga biasanya jadi jarang masuk sekolah karena takut dibully. Iya, benar. Gitu. Aku juga mau nanya nih Bu, menurut Ibu apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman atau saksi yang melihat kejadian bullying tapi takut untuk bertindak? Oke. Sebagai saksi kita harus lebih aware ya. Apalagi teman-teman dekat kita nih, apakah ada yang berubah dari sikap, apakah ada yang berubah dari misalnya jari jarang masuk, kita harus aware. Misalnya, tapi dia nggak terlalu deket Bu sama aku, tapi kita tetap harus tanya nih ada apa, misalnya mereka tuh sedang ada apa. Kita pokoknya harus lebih aware. Terus untuk saksi juga, ketika kalian sudah tahu bahwa ada pembulian, bisa langsung melapor ke orang-orang terdekat. Misalnya kalau di sekolah, kalian bisa ngomong sama bapak ibu guru. Yang kedua, kalau misalnya kalian tahu ada di rumah atau misalnya teman kalian yang dibully ini tuh udah nggak pernah masuk dan tapi masih berhubungan dengan kalian bisa bilang sama orang tua kalian dulu. Atau misal orang tua korban, biar orang tuanya yang menyampaikan ke pihak sekolah atau pihak berwajib lainnya. Gitu. Mungkin sekarang kita mau lanjut ke Ayu ya. Setelah lumayan banyak nih pertanyaan yang udah dikasih kepada ibu. Nah, aku pengen tanya ke Ayu, bisa nggak sih ceritain nih dikit-dikit pengalaman saat kamu jadi korban bullying dan cara menghadapinya tuh gimana sih? Nah, mau diceritainnya sekitar pengalaman aku atau bagaimana? Ya, pengalaman kamu sendiri, tapi yang spoiler aja sedikit aja. Yang spoiler dikit. Oke. Mungkin yang verbal aja ya. Nah, biasanya aku misalnya nih ada kesalahan dikit. Nah, seharusnya pasti ditegur dong, bukan berarti harus disindir. Ada itu mau apa lagi kira-kira? Selain itu ada apa lagi tuh yang bikin mental kamu tuh jadi down, jadi takut banget, ataupun jadi kayak jadi cemas lah pokoknya. Kalau itu aku pernah kejadian aku takut nangis. Nggak apa-apa. Nah, untuk aku mau menjelaskan dan meluruskan dulu di sini karena kita ini anti bullying ya, maksudnya ini zona aman. Jadi Ayu boleh ngeluarin apa yang Ayu rasain, apa yang
Pokoknya kalau misalnya Ayu takut, di sini ada kita semua yang bisa ngelindungin Ayu. Karena di sini tugas kita itu menjaga Ayu ataupun menjaga korban-korban bullying lainnya. Karena tugas di sini yaitu anti bullying dan zona aman. Jadi Ayu boleh cerita apapun yang menurut Ayu berat dan pokoknya lumayan berat gitu. Yang menurut aku sepengalaman aku itu tuh sekelas 7. Nah, karena mungkin di sini aku tuh condongnya terlalu aktif, dan ada yang menurut teman aku itu tuh tersaingi, maka dari situ itu langsung aku tuh dibully karena menurut mereka tuh aku aneh karena lebih condong dan lebih aktif, dan menurut mereka itu aneh kayak kenapa aktif banget sih gitu, misalnya suka ke depan dan misalnya menjelaskan dengan guru, berinteraksi dengan guru, pokoknya sama yang lain-lain. Nah, kalau cara ngehadapin yang kayak gitu, aku emang orangnya nggak terlalu berani buat melawan, jadi aku biasanya mencari tahu dulu apakah ada salah buat di diri akunya, biar buat akunya juga memperbaiki dirinya juga, kayak siapa tahu dari suatu pembulian itu aku tuh ada salah juga di situ. Nah, maka dari itu aku harus sadar diri juga, mungkin aku ada salah nih. Nah, udah itu aku biasanya suka curhat misalnya ke BK atau ke teman-teman aku. Kira-kira dari sini teman-teman aku atau BK ada solusi nggak ya? Nah, dari situ aku biasanya aku suka lebih tenang, dan apalagi udah ke guru, jadi kita tuh bisa Merasa kita dilindungi gitu Iya, ya, maksudnya benar udah banget. aman gitu. Iya. Mungkin ada lagi yang mau diceritain nggak? Yang Ayu tuh takut banget masalah ini gitu. Mungkin kayaknya itu aja sih, soalnya yang aku rasain sih rata-rata yang seperti itu ya. Jadi sama ya kalau di kasus yang lain tuh menurut aku masih yang sama gitu. Kalau kamu nih ya ketemu temen kamu atau seseorang yang berada di fase kamu juga pernah mengalami di fase kamu bakal ngelakuin apa sih buat dia biar dia nggak cemas, biar dia nggak takut? Kan banyak ya kalau misalnya abis kena bullying tuh kadang Bu takut banget buat ke sekolah ya. Betul. Kadang jadi kayak semuanya bisa jadi akademik turun, terus jadi down, jadi kayak aduh aku nggak mau sekolah, tapi kayak gimana gitu. Ada nggak sih caranya dari kamu gitu? Nah, kalau dari aku biasanya temen aku bisa share ke aku, cerita ke aku bakal dengerin semuanya dan dari awal sampai akhir, dan aku biasanya suka peluk dulu dan biarin dia nangis. Aku nggak nanya dulu dia kenapa nangisnya, aku biarin dia buat keluarin semua emosinya. Nah, udah itu biasanya aku juga share pengalaman aku gimana caranya, dan biasanya aku juga bakal ceritain bahwa kamu itu hebat, pokoknya kamu itu pasti bisa, dan pokoknya aku harus semangatin dia karena pasti aja kalau yang bully itu pasti down banget kan. Nah, dari situ aku pokoknya berusaha buat dia tuh kayak lebih semangat lagi buat sekolah dan kasih motivasi biasanya. Udah itu biasanya suka aku temenin dan lain-lain. Jadi, nah ini juga untuk kedua ya Bu ya, untuk Ibu dan Ayu mungkin ya. Menurut Ibu dan Ayu, seberapa besar dan seberapa penting kayak lingkungan kita yang mendukung kita dari segi sosial, kayak misalnya keluarga, teman, atau misalnya ya orang-orang terdekat kita gitu. Mungkin dari Ibu dulu. Itu penting banget ya. Kita tuh kalau misalnya lagi down, kita penting banget ngelihat lingkungan kita nih. Apakah ada yang bisa bikin happy, atau misalnya ada yang bisa naikin mood, itu penting banget. Terus ngelihat juga untuk kalian nih, lingkungan misalnya ada teman kalian yang dibully, kalian tuh harus jadi
teman yang bisa mendengarkan cerita. Iya. Karena itu tuh penting banget, karena ketika misalnya dia merasa sendiri, itu depresinya langsung turun banget. Tapi ketika kita punya ada yang mendukung nih di belakang, itu bisa jadi bangkit lagi gitu. Nah, kalau dari Ayu sendiri, seberapa penting dan seberapa besar yang bikin Ayu bisa jadi bangkit lagi sampai sekarang, bisa jadi semangat sekolah lagi, bisa jadi ceria, dan mungkin rasa takutnya udah berkurang kali ya. Seberapa penting, coba boleh diceritain nggak? Menurut aku penting banget, lingkungan tuh mendukung itu penting banget. Jadi kalau menurut aku yang buat aku lebih ceria dan lebih semangat lagi buat ke sekolah itu tuh pertemanan dan lingkungan yang bagus. Nah dari situ tuh kita jadi enak lah. Jadi mau kita gimana juga kan teman-teman pasti mendukung juga kan. Nah dari itu, dari aku buat semangat ke sekolah itu, aku tuh bener-bener mau tingkatin prestasi juga. Jadi dari situ aku tuh ingat kata-kata Hifi yang pelaut hebat tak pernah lahir di laut yang tenang. Nah, dari situ aku tuh wah berarti emang hidup itu penuh tantangan dan kita nggak bisa tuh kayak hidup tuh bakal mulus-mulus saja, pasti ada saatnya kita turun, ada saatnya kita naik juga. Menurut aku seperti itu sih. Keren, berarti adalah Ayu udah ada di titik sekarang. Semoga semoga di titik yang sekarang ini mungkin Ayu bisa jadi lebih kuat lagi, bisa lebih bangkit lagi, bisa nunjukin ke orang-orang kalau Ayu tuh bisa lebih dari mereka, bisa cetak prestasi yang bahkan lebih keren dari mereka. Iya nggak, Del? Betul banget, Aurel. Coba Delu ada mau nanya lagi nggak nih ke Ibu Ananda? Mungkin aku mau lebih nanya ke Ayu sih. Ayu, menurut kamu apa sih yang bikin kamu termotivasi dan bangkit dari semua itu? Pertanyaannya keren nih, soalnya bisa menginspirasi juga buat teman-teman yang di sana lagi ngedrop. Nah bisa nih. Aku tuh ingat kata-kata dari Park Sang-hoon and Hypen. Nah, karena aku juga suka K-pop kan. Nah, Park Sang-hoon bilang luka yang kamu rasakan akan terobati di akhir perjuangan. Nah, udah itu apalagi ya? Mungkin dari terpacunya buat ke luar negeri sih. Soalnya kan pasti butuh beasiswa dan butuh prestasi juga, gitu aja sih. Jadi yang bikin kamu termotivasi itu kamu tuh pengen nunjukin gitu ya? Iya. Tepuk tangan dulu mungkin buat Ayu karena udah keren banget di sekarang. Makasih. Aku juga mau nanya nih kayak strategi pencegahannya, Bu. Jadi menurut Ibu, gimana strategi yang ngelibatin seluruh elemen kayak siswa, guru, orang tua untuk mengatasi dan mencegah bullying? Oke, sebelumnya dari guru dulu mungkin ya. Nanti mungkin guru-guru itu harus ada pelatihan juga, karena kan ini bukan hal yang main-main ya. Jadi kita juga harus lebih mendalami nih apa sih si bullying itu. Kadang ada misalnya kalau misalnya guru-guru yang dulu menganggap itu cuma bercanda atau gimana, sedangkan sekarang itu bullying itu sedang disorot karena itu bisa mengganggu mental siswa-siswa kita nih. Nah, dari guru-guru itu harus ada pelatihan. Kalau dari orang tua, setelah misalnya guru pelatihan, kita pun harus menyampaikan kepada orang tua gimana sih caranya melihat anak-anak kita yang terdampak oleh bullying. Jadi kan kalau di sekolah mungkin memang guru-gurunya yang harus bertanggung jawab, tapi kalau di rumah orang tua pun harus mengambil alih dari sekolah, ambil alih dari rumah, harus dilihat gimana nih sikap anak kita gitu. Kalau misalnya dari teman-teman nih, dari kalian sebelumnya misalnya dari OSIS dulu nih yang bergerak, kalian OSIS kan? Iya. Kalian bergerak harus ada yang namanya anti bullying.
Apakah udah berjalan belum anti bullying? Nah, kebetulan banget kita berdua penyelenggaranya lagi apa ya Bu? Lagi ngejalanin proses program anti bullying yang bikin apa ya, teman-teman juga termotivasi buat mencegah bullying atau kampanye bullying, kayak bikin poster, terus kayak sharing-sharing kayak gitulah Bu. Nah, betul banget. Kalian juga nggak boleh capek bikin yang kayak gitu sampai si proses bullying ini sudah mengurang dan menurun kayak gitu. Oh. Nah Bu, aku tuh pengen nanya nih ya, kan banyak ya yang mungkin orang tuanya sibuk, mungkin jadi nggak apa ya, mungkin jadi dia anaknya itu mungkin jadi apa ya, kurang dekat mungkin sama orang tuanya. Sebenarnya dekat ya, cuman mungkin karena anaknya yang ngerti, maksudnya kondisi orang tuanya yang capek kan, yang pulang kerja capek, terus maksudnya yang kerjaannya full seharian, tapi anak ini tuh lagi ada di kondisi dia tuh ngedrop juga, mentalnya tuh kayak lagi hancur, terus tapi ada satu sisi orang tuanya, dia tuh nggak mau orang tuanya tuh ngerasa sedih juga gitu. Oke, dari sisi korban ya, dilihat dari sisi korban. Kalau misalnya orang tuanya full bekerja atau misalnya apa, sebenarnya banyak organisasi-organisasi yang bisa ngedengerin dia cerita. Atau misalnya ada psikolog-psikolog yang gratis juga ada kok gitu. Kalian bisa bisa curhat ke mereka, atau misalnya punya teman dekat yang memang kalian percaya, boleh kok langsung cerita gitu, jangan dipendam sendiri. Karena ada yang tahu PTSD, Iya, tahu. post traumatic syndrome disorder. Itu tuh bisa terjadi sama anak-anak sekarang banyak sekali. Karena kenapa? Karena sering memendam, sering ya udahlah, aku ini sendiri aja, ya udahlah. Itu tuh nggak bagus loh. Kalian juga harus bisa mengenal emosi kalian. Kalau kalian sedih ya kalian nangis, kalau kalian marah ya marah aja, ya nggak apa-apa, nggak boleh itu dipendem sendiri, malah nanti jadinya merusak mental sendiri gitu. Mungkin itu ibu yang udah kasih mungkin jadi pelajaran buat aku juga, karena aku salah satunya yang ibu udah ngomongin kayak gitu. Nah, sekarang Delu bakal ngajuin pertanyaan penutup, yaitu alias pertanyaan terakhir yang bakal Delu kasih ke ibu. Buat ibu mungkin ya, apa pesan terakhir ibu untuk para pendengar podcast, terutama bagi mereka yang menjadi korban atau pelaku bullying? Oke, pesan dari ibu pertama untuk korban dulu ya. Untuk korban bullying, kalian nggak sendiri. Kalian punya guru-guru, punya teman-teman dekat kalian, bahkan punya orang tua yang meskipun mereka kayak yang tadi diceritain bahwa, Bu, aku nggak enak Bu, orang tua aku capek kerja seharian. Sebenarnya mereka akan mendengarkan apa yang anaknya ceritakan. Jadi jangan merasa terbebani bahwa orang tua aku udah capek. Enggak kok, nggak ada orang tua yang capek untuk ngedengerin anaknya. Oke? Secapek-capeknya orang tua pasti akan mendengarkan. Ketika misalnya orang tua kayaknya ibu nggak bisa deh, gimana, itu bisa ada tempat-tempat lain kok yang bisa untuk jadi tempat curhat. Ada yang namanya guru BK. Bahkan sekarang kalian pun mungkin merasakan bahwa banyak guru-guru yang muda-muda yang lebih enak diajak ngobrol, ya kan? Nah, terus untuk para pelaku, kalian bisa berubah. Kalian juga punya hati nurani, mungkin kalian juga tidak sengaja untuk melakukan itu, ya kita sama-sama bangkit bahwa pembuli itu tidak baik ya. Oke. Mungkin ada satu lagi pertanyaan buat ibu. Delvi masih kepo kayaknya. Soalnya aku masih ngerasa kepo nih. Apakah ada sumber daya, buku atau organisasi yang lain yang bisa dimanfaatkan oleh korban atau orang tua untuk membantu mengatasi bullying? Oke, untuk mengatasi bullying biasanya kita itu kolaborasi dengan yang namanya KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Terus selain itu ada yang namanya DP3A juga, itu perlindungan perempuan dan anak. Nah, itu
gitu. Itu juga ada hotline-nya kok, kalau misalnya kalian cari di internet itu banyak banget. Tuh guys. Itu bisa WhatsApp atau gimana. Jadi kalau misalnya kalian nggak berani cerita sama ibu guru yang memang sudah mengenal kalian atau misalnya orang tua kalian bisa langsung ke Komnas si KPAI itu atau misalnya ke DP3A gitu. Jadi lebih baik cerita daripada dipendem gitu Iya, ya. betul banget. Kalau dipendam itu nanti jadinya capek sendiri, Iya. mentalnya down sendiri, malah jadi ngerusak diri sendiri Iya. gitu. Del, nggak kerasa kita udah di penghujung Iya. podcast dan aku sama Delu mau bilang makasih Terima banyak kasih. buat Ibu dan Ayu Ayu. yang udah mau hadir di sini buat cerita pengalamannya, dan Ibu yang udah mau berbagi info, sharing-sharing untuk tentang masalah bullying. Jadi buat kalian semua di rumah, jangan lupa ya pantengin terus di podcast kita ini. Dan kalau misalnya kalian di posisi yang sama seperti Ayu, bisa mungkin bisa ikutin caranya Ibu tadi. Iya, betul banget Aurel. Nah, jadi buat kalian-kalian, kalau misalnya kalian punya keluh kan masalah kayak mungkin korban bullying, kalian bisa banget untuk cerita ke BK sekolah. Atau mungkin kalau misalnya kalian takut untuk cerita ke BK, kalian bisa juga kok cerita-cerita ke mungkin kayak OSIS ataupun bestie kalian juga bisa. Betul banget kan? Ya, benar. Mungkin sampai segini dulu podcast Kece 5 kali ini. Jangan lupa stay tune terus Pokema, karena mungkin ada episode-episode yang bakal lebih menarik selain bullying. Mungkin ada gestar yang bakal kita undang ke sini. Coba komen di bawah. Mungkin segitu dulu aja yang kita bisa sampaikan kali ini. Semoga episode perdana kali ini bisa menginspirasi banyak orang, terutama kalian semua. Sekian dari kami. Bye-bye. See you ya guys. Bye.